Oke, halo Bapak Ibu dosen. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan karya artikel yang telah kami tulis di tugas sebelumnya. Ada Majid Fadli, ada Dimas Samad Zaidun Nuryamin, ada Erlangga Permana Putra, ada Anissa Ayu Nurafifa, dan Khairun Nisak. Oke, kami akan mulai presentasinya. Judul artikel yang telah kami tulis adalah penggunaan satire dalam bahasa Indonesia pada media sosial X. Nah, penelitian kami waktu itu menganalisis penggunaan satire dalam media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, utamanya sebagai sarana kritik sosial dan kebijakan pemerintah. Sebagai pendahuluan, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media. Dan dalam penggunaannya, bahasa Indonesia ini memiliki banyak gaya bahasa, dan itu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu komunikasi. Dan pada artikel ini akan berfokus pada penggunaan gaya bahasa satir yang kerap kali digunakan di media sosial X. Nah, selanjutnya mengenai pengertian satir. Jadi satir itu adalah gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Satir digunakan untuk mengkritik isu-isu sosial dan politik dengan cara yang lucu dan menghibur. Dan satir juga berfungsi untuk menyindir atau mengejek perilaku atau gagasan tertentu. Seringkali dengan tujuan menarik perhatian pada kesalahan atau keanehan yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan humor, satir dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membuat pesan kritik menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan sampel platform media sosial X, kriteria tweet menggunakan tagar populer, misalnya tagar satir, tagar sindiran, frasa ironi, hiperbola, sarkasme, atau metafora. Teknik sampling, purposive sampling untuk mendapatkan tweet yang representatif dari berbagai isu sosial dan politik. Pengumpulan data, mengunduh tweet melalui APX dengan filter bahasa Indonesia, memastikan keaslian data tidak termasuk bot, dengan memeriksa profil pengguna untuk verifikasi aktivitas manusiawi. Kategorisasi, membaca seluruh tweet yang terkumpul secara menyeluruh, menetapkan unit analisis berupa klausa atau kalimat yang memuat unsur satir, mengelompokkan ke dalam kategori gaya bahasa, ironi, hiperbola, sarkasme, dan metafora. Analisis isi, menelaah konteks sosial maupun politis yang menjadi latar penggunaan satir, menginterpretasikan reaksi pengguna, reply, retweet dengan komentar, untuk melihat penerimaan dan dinamika diskusi. Berikut ini adalah beberapa contoh komentar satir yang diambil dari media sosial X. Dari data ini kita bisa melihat bahwa satir banyak digunakan untuk berbagai fenomena sosial dan kritik. Lewat analisis beberapa tweet, terlihat bahwa gaya bahasa seperti ironi, hiperbola, sarkasme digunakan untuk menyindir hal-hal seperti buruknya pelayanan publik, ketidakadilan sosial, dan isu-isu sehari-hari lainnya. Kita bisa lihat terdapat berbagai jenis satir yang ada di sosial media. Pertama ada ironi. Ironi ini adalah ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang terdengar positif, tapi sebenarnya itu adalah sindiran. Misalnya ada tweet yang bilang listrik padam itu menyenangkan, jadi kita bisa hidup hemat. Padahal jelas-jelas itu adalah bentuk kritik karena seringnya pemadaman listrik. Lalu terdapat hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya ada tweet yang menyebut bahwa suara konser sampai terdengar dari rumah, padahal sebenarnya sangat mengganggu. Ini digunakan untuk menunjukkan betapa parahnya situasi di tempat tersebut. Selanjutnya ada sarkasme. Di sini kritik disampaikan dengan nada seperti memuji, tetapi tujuannya justru untuk menyindir. Misalnya, keren banget sistem suatu aplikasi ini bisa error pas dibutuhkan. Padahal jelas itu adalah keluhan. Dan yang terakhir, kita juga menemukan jenis metafora.
yaitu gaya yang menggunakan perbandingan seperti menyebut sistem pendidikan kita seperti lomba estafet yang sudah patah sejak dari start. Baik, berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan dari 10 contoh tweet satir di aplikasi media sosial X, kita bisa lihat ada pola penggunaan gaya bahasa yang cukup menarik dan yang paling sering muncul adalah ironi sebanyak 40% dari total data. Lalu yang kedua adalah hiperbola, muncul sebanyak 30%, selanjutnya sarkasme digunakan pada 20% tweet, terakhir metafora yang muncul pada 10% kasus. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ironi adalah gaya satir yang paling umum digunakan di media sosial, lalu diikuti oleh hiperbola, sarkasme, dan metafora. Berikutnya hasil dan reaksi pengguna. Satir paling sering digunakan untuk mengkritik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa satir paling sering digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap isu-isu sosial, kebijakan pemerintah, dan pelayanan publik. Gaya bahasa yang paling dominan adalah ironi, disusul oleh hiperbola, sarkasme, dan metafora. Reaksi pengguna terhadap satir ini pun sangat beragam. Banyak yang merespon dengan dukungan atau komentar lucu, bahkan membentuk komunitas satir yang aktif. Namun, ada pula reaksi negatif berupa perdebatan, terutama jika topiknya bersifat sensitif atau kontroversial. Selanjutnya ada kesimpulan. Penggunaan satir dalam bahasa Indonesia di media sosial X atau yang dulunya Twitter terbukti menjadi sarana yang efektif untuk mengkritik berbagai politik, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah. Satir disampaikan dengan berbagai gaya bahasa, termasuk ironi, hiperbola, sarkasme, dan metafora yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan kritik secara kreatif namun tetap menghibur. Meskipun disampaikan dengan humor, satir ini memiliki pesan yang mendalam dan dapat memicu diskusi serta refleksi mengenai isu yang dibahas. Reaksi terhadap satir ini bervariasi, dari dukungan hingga perdebatan, terutama saat topik yang dibahas bersifat kontroversial. Secara keseluruhan, satir di media sosial X tidak hanya berfungsi untuk menghibur, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka dialog dan meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan sosial yang ada. Baik, sekian video presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat.